Persib ditinggal 2 pemainnya. Uji coba Persikabo versus Persib resmi dibatalkan. Bursa transfer dibuka di tengah banyak kejanggalan. Dan berita dari Persela, Persija, dan Arema. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Renalbert membeberkan kondisi timnya yang harus ditinggal 2 pemainnya, yakni Kim Kurniawan dan Gian Zola. Kim diketahui cedera serius di bagian punggung usai berbenturan saat sesi latihan beberapa waktu yang lalu. Kondisi Kim cukup parah hingga harus menepi hingga beberapa pekan. Kondisi Kim cukup parah. Dia mengalami retak di bagian tulang punggung, jadi harus beristirahat hingga beberapa pekan, ujar Robert Renalbert. Sementara itu, selain Kim, kondisi Gian Zola pun bermasalah. Zola mengalami cedera pergeseran ankle saat sesi latihan terakhir. Zola ada masalah di bagian ankle, jadi untuk sementara dia harus menepi dulu. Kita memang kehilangan 3 pemain saat ini. Kim dan Zola cedera dan Beckham masih di tim nasional. Tapi saya yakin saat liga dimulai nanti mereka akan siap, kecuali Beckham yang mungkin akan sering absen, ujar Robert Renalbert. Laga uji coba kedua antara Tira Persikabo dan Persib Bandung dipastikan gagal digelar. Penyebabnya adalah diterapkannya PSBB di wilayah Bogor. Hal ini disampaikan pelatih Persib Robert Renalbert. Baru saya dapat informasi Bogor hari ini sudah mulai PSBB. Jadi sepertinya tidak ada pertandingan menghadapi Tira. Kita tidak bisa masuk ke Bogor apalagi memakai stadion, ujar Robert Renalbert. Kami hanya akan menghadapi Bandung United pada Sabtu dan juga PON Jabar. Jadi kita main jam 1 lawan PON Jabar dan jam 3 lawan Bandung United, ujar Robert Renalbert lagi. PT LIB akhirnya resmi membuka bursa transfer pada September ini hingga Oktober. Hal ini disampaikan Direktur PT LIB Ahmad Hardian Lukita. Ya, demi klub-klub yang membutuhkan tambahan pemain, kan banyak klub yang kehilangan pemain. Jadi kami dari PT LIB dan PSSI sepakat untuk membuka bursa transfer mulai dari 15 September hingga 15 Oktober, ujar Ahmad Hardian Lukita. Namun ada faktor yang tak bisa dilanggar tim Liga 1 dalam bursa transfer, yaitu tak boleh rekrut pemain yang berasal dari Liga 1. Silahkan rekrut pemain manapun, tapi regulasi tetap berlaku. Mereka tidak diizinkan lakukan transfer antar klub Liga 1. Jadi pemain itu harus berasal dari luar Liga 1 atau pemain yang baru bermain di Indonesia, ujar Ahmad Hardian Lukita. Mengetahui bursa transfer dibuka, banyak klub telah siap berburu pemain. Namun tidak hanya dengan Persib. Persib dikabarkan tidak akan ikut serta dalam bursa transfer ini. Hal ini disampaikan Direktur PT PBB Haji Umu Muhtar. Saya tahu bursa transfer dibuka, tapi kita nggak akan ikutan. Kita udah cukup stok pemain. Lagi pula pelatihnya nggak minta. Kita akan manfaatkan saja skuad yang ada saat ini, ujar Haji Umu Muhtar. Hal ini sekaligus menepis rumor tentang 4 pemain yang akan gabung Persib, yakni Elkan Bagot, Stefano Lillipali, Ilyas Pasyojevic, dan Irfan Bahdim. Sementara itu sebelumnya 2 pemain timnas U19 dikabarkan melamar ke Persib. Namun pihak Persib belum mau menyebutkan identitas pemain tersebut. Kabar itu memang dibenarkan pihak Persib.
namun pihak Persib belum merespon keinginan dua pemain timnas U19 tersebut. Pasalnya manajemen Persib menganggap skuad sudah lengkap, tapi ada kemungkinan dua pemain ini akan direkrut. Jika melihat hal ini, sudah pasti satu di antara dua pemain ini adalah Elkan Bagot yang memang ingin bermain di Persib. Namun yang menjadi misteri satu pemain lagi. Rumor yang beredar pemain tersebut adalah Jack Brown. Kami tidak akan rekrut pemain lagi, karena skuad sudah lengkap. Kami akan maksimalkan skuad yang ada saja. Tapi memang benar ada satu pemain timnas U19 yang ingin ke Persib. Dan hari ini datang satu lagi. Tapi kami belum bisa menyebutkan identitasnya karena belum resmi dikontrak, ujar Robert Rene Albert. Kemungkinan direkrut itu ada, tapi mungkin tidak bisa dimainkan sekarang-sekarang ini. Kita sudah punya 4 pemain U20 yang didaftarkan. Jadi kalaupun 2 pemain ini jadi direkrut Persib, kita akan tunggu hingga pertengahan musim, ujar Robert Rene Albert lagi. Jika benar Elkan Bagot dan Jack Brown melamar ke Persib dan Persib menerimanya, kedua pemain ini akan bermain pada paruh musim kedua atau musim depan. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert mengatakan jika bursa transfer kali ini seperti dipaksakan. Dirinya mengatakan jika sepertinya ada pihak-pihak yang memaksa PT LIB dan PSSI untuk membuka jendela transfer. Saya pikir ini terlalu dipaksakan. Sepertinya ada pihak-pihak yang sengaja mendesak atau menginginkan bursa transfer ini dibuka. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Persib yang minta, pasti ditolak. Tapi kalau mereka yang minta, pasti dikabulkan. Kenapa PSSI selalu begitu? Ujar Robert Rene Albert. Kata-kata mereka yang disebutkan Rene Albert adalah tim-tim anak emas PSSI seperti Persija, Arema, Madura, dan Bali United. Sejak dulu PSSI memang tak pernah akur dengan Persib. PSSI seolah-olah selalu menjatuhkan bahkan ingin Persib tak berprestasi. Jika memang demikian, untuk apa dibentuk Satgas Anti Mafia Bola? Jika mafia bola itu berasal dari dalam tubuh PSSI sendiri. Persela Lamongan meminjamkan 3 pemain mudanya ke tim Liga 2. Mereka adalah Rizky Sena Eka Pradana ke PSWH Sidoarjo, Rizky Putra Utomo ke PSG Gresik, dan Juliano Pratamanono ke PSG Gresik. Hal ini disampaikan manajer Persela Edi Yunan. Ya, 3 pemain muda ini kita pinjamkan ke Liga 2. Mereka adalah aset berharga Persela. Jadi kami berharap mereka bisa mengasah kemampuan di tim Liga 2. Kami meminjamkan mereka dengan durasi 2 tahun, ujar Edi Yunan. Persija Jakarta berhasil menang 1-0 atas Persikabo pada laga uji coba di lapangan PSNN Depok pada Selasa kemarin. Satu-satunya gol Persija dicetak oleh Rico Simanjuntak pada menit ke-7. Laga ini pun hanya dilangsungkan 30 menit. Hujan deras yang mengguyur kota Depok membuat lapangan tergenang air sehingga Arema FC resmi melepas salah satu pemain muda Brazil yang baru didatangkannya. Ia adalah Pedro Bartoli. Bartoli memilih tak melanjutkan di Arema, dikarenakan tidak setuju dengan pemotongan gaji 50%. Hal ini disampaikan General Manager Arema Rudi Widodo. Pedro kembali pulang ke negaranya. Dia tidak setuju dengan negosiasi gaji yang dipotong 50%. Kami tak bisa memberinya lebih karena keputusan PSSI yang mengharuskan semua pemain terima gaji 50%, ujar Rudi Widodo. Selain itu, Rudi Widodo pun menjelaskan alasan lain hengkangnya Pedro Bartoli. Dia belum bisa padu dengan suasana di Arema. Selama trial di sini dia kaku tak bisa berbaur, jadi sulit untuk berkembang dengan kami, ujar Rudi Widodo. Nah, itulah tadi Rio Rihasport edisi kali ini.
Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.